Dan orang pertama yang bermain dengan keadaan adalah Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Sudah sangat-sangat jelas. Siapakah pelakunya? Tanyakan kepada Bapak Direktur sebelumnya manajer. Hola netizen yang tercinta. Teman mendiang Eki Liga Akbar belakangan mendapat sorotan gara-gara mencabut pernyataannya dalam BAP di tahun 2016 lalu. Kini Liga Akbar menceritakan bagaimana dia diminta langsung oleh Ibtu Rudiana selaku ayah Eki untuk jadi saksi dalam kasus tersebut. Awalnya Liga Akbar diminta Rudiana untuk jadi saksi guna memperkuat bukti terkait pakaian dan motor terakhir yang dipakai Eki dan Vina sebelum jadi korban. Liga Akbar sebenarnya menolak permintaan Rudiana. Ia takut salah memberikan kesaksian karena tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dieksekusi. Namun Liga Akbar tiba-tiba dijemput penyidik untuk kepentingan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Di momen itu Liga Akbar diarahkan penyidik untuk membuat kesaksian seolah-olah ada di lokasi. Kini Liga Akbar mencabut BAP 8 tahun lalu karena merasa bersalah dan ingin hidup lebih tenang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi setelah saya menonton keterangan saksi Liga Akbar dan juga keterangan saksi Saka Tatal dan juga beberapa keterangan saksi yang diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi, dapat saya simpulkan, mohon maaf dalam pandangan saya, bahwa Bapak Rudiana, ayah Eki dan juga penyidik tahun 2016 itu mengarang bebas. Itu aja, terima kasih. Kak, mat. Jelas sudah bukan? Siapa yang bermain dalam permainan tersebut? Semua berawal dari Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Like what I said before. Karena memang orang pertama yang harus diperiksa dan dimintai keterangan bahkan pertanggungjawaban adalah Bapak Direktur sebelumnya manajer. Itu sudah jelas. Maka lucu rasanya memeriksa orang yang jauh namun melupakan bahkan menutup mata orang yang ada di depan mata. Bodoh. Ini kasus simpel, bahkan mudah sekali dipecahkan. Namun terlalu banyak orang yang bermain pada peristiwa ini. Terlalu banyak intrik dan terlalu banyak orang-orang yang berkaitan pada peristiwa tersebut bermain-main dengan keadaan. Dan orang pertama yang bermain dengan keadaan adalah Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Sudah sangat-sangat jelas. Siapakah pelakunya? Tanyakan kepada Bapak Direktur sebelumnya manajer. Siapakah yang bermain-main dengan pelaku yang pada akhirnya ada anak manusia yang ditumbalkan dalam kotak Pandora? Tanyakan itu kepada Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Siapakah yang harus bertanggung jawab terkait sangkaan dan dakwaan kepada PS? Tanyakanlah kepada Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. It's easy case, really. It's easy case untuk membuka tabir dalam sebuah peristiwa. Tanyakan juga kepada Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Semua draft, skrip, skenario sejak awal hingga 8 tahun berlalu semua berasal dari Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Maka bila ingin mengungkapkan peristiwa, bahkan ingin mengungkapkan peristiwa di balik peristiwa jauh lebih besar dari peristiwa yang ada, tanyakanlah dan mintailah keterangan dari Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Maka kepada Bapak Direktur yang sebelumnya manajer, termasuk saksi-saksi siluman yang Anda setting, bersiap-siaplah untuk masuk dalam kotak Pandora. Kenapa sih Anda selalu kalau mau diwawancarai, mau di ini selalu bilang ingin menenangkan diri? Emang nggak cukup? Selama 8 tahun untuk menenangkan diri emang nggak cukup? Emang si Eki ini baru meninggoy? Kan udah lama meninggoynya, ya kan? Apa cuma alasan? Ya kan? Apakah Anda tidak tenang karena Anda salah tangkap? Yang Anda cari kan katanya yang Anda keluarkan adalah pembunuh Eki sama Vina adalah geng motor. Kalau geng motor ini Pak, nih kutunjukin. Kalau ini geng motor Pak, ya kan? Ini geng motor yang sebenarnya Pak. Tapi yang Anda tangkap semua itu 8 orang itu adalah geng kuli bangunan, bukan geng motor. Apakah ini yang membuat Anda tidak tenang? Selama 8 tahun Anda selalu diwawancarain, dicariin media, cariin gini.
Kita sampai nyarinya udah ketemu, selalu jawabannya ingin menenangkan diri, ingin menenangkan diri. Apakah selama 8 tahun Anda tidak tenang? Gua miris dari kasus Peggy ini, orang tuanya capek-capek nyekolahin dia biar dapet ijazah, dan hasilnya dia dapet kerjaan yang tidak memerlukan ijazah, dan sekalinya ijazahnya kepake sebagai barang bukti, dan barang bukti ini yang nantinya bisa mentersangkakan diri sendiri. Lagian orang gila mana yang bawa-bawa ijazah? Dan kakak, Pak, ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah KTP itu, Pak, kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda pembuktian itu, Pak. Coba dong, coba lebih ini lagi, Pak. Lagian nggak ada tua geng motor yang motornya sebutut itu. Masa sih yang kayak begini nih harus netizen Indonesia yang keluar tanpa dibayar? Coba dong, ayo lebih semangat kerjanya ya. Sudah ada yang melihat video YouTube Kang Deddy Mulyadi? Iya, dia menemui Mas Pram yang dulu waktu di persidangan dia menjadi saksi, tapi kesaksiannya itu yang di BAP atas dasar paksaan. Terus kemana aja ya selama ini ya Pak RT-nya itu loh? Yo, dalam video tadi sudah dijelaskan dan dipastikan oleh Kang Deddy bahwa Mas Pram ini siap dipertemukan antara dirinya dengan Pak RT, karena Pak RT pun sudah membuat keterangan palsu. Yaitu Mas Pram ini mengatakan saat malam kejadian para terpidana yang ditahan sekarang itu bersama Mas Pram itu tidur di rumah Pak RT. Tapi kenapa Pak RT menyangkalnya, mengatakan bahwa para terpidana itu tidak berada di rumahnya saat malam kejadian? Nah, patut dicari itu Pak RT-nya. Terus yang menjadi pertanyaan, kalau andekan benar ini semua salah tangkap, untuk buat bapak polisi-polisi ini apa tanggung jawabnya? Yaitu karena sudah memutus masa depan dan harapan seorang anak selama ini. Apakah bisa mendapatkan ganti rugi atau cuma hanya bisa melihatnya dan meminta maaf, membuat video klarifikasi? Yo gue tanggung dosa dunia akhirat gue, jangan angel. Wow guys, bapaknya Eki akhirnya diperiksa oleh Propam dan sudah tidak lagi kemungkinan jabatannya akan dicopot ya guys. Ya, karena terbukti melakukan terhadap para terpidana kasus Vina yang kemungkinan sebentar lagi akan dibebaskan kalau memang mereka terbukti tidak bersalah ya. Dengan turun tangannya Propam ya untuk menyelidiki kasus ini di tubuh Polri sendiri, mudah-mudahan kasus ini akan semakin dekat dengan titik terangnya ya guys. Turut prihatin ya, aku juga nggak habis pikir Pak Ibtu Rudiana ini gitu ya kan, kenapa bukannya membantu kasus ini terpecahkan, malah bungkam 1000 bahasa gitu ya, seolah malah mengkambing hitamkan orang-orang yang tidak bersalah nih. Nah, dengan diperiksanya Ibtu Rudiana ya guys ya, bapaknya Eki ya, salah satu korban ya dari kasus Vinanya juga gitu ya. Semoga bisa kebuka ya, ada titik terang ya. Jadi di sini nih ya, dengan diperiksanya Ibtu Rudiana ya guys, menurut aku ya guys, mau gak mau Ibtu Rudiana harus berkata jujur orang-orang penting manakah yang terlibat ya, dan ya dia mau nggak mau harus jujur gitu ya kan, siapa-siapa yang terlibat atau jabatannya akan dicopot. Entahlah ya, pada akhirnya Ibtu Rudiana ini jabatannya akan dicopot atau akan diberhentikan dari kepolisian kah ataukah tidak, entahlah ya, tergantung ya apakah dia akan call out cooperate gitu ya, bekerja sama dengan Propam untuk membantu masyarakat memecahkan kasus Vina ini, ataukah beliau akan masih tetap memilih untuk bungkam ya, seperti yang kita tahu ya. Bahkan Bang Hotman mengajak beliau untuk membicarakan kasus Vina pun beliau menolak gitu ya kan. Nah, dengan diperiksanya Ibtu Rudiana oleh Propam,
kemungkinan besar mau nggak mau ini ya, menurut aku nih ya, mau nggak mau jabatannya dipertaruhkan ini. Apakah dia mau jujur dan bekerja sama untuk membongkar kasus ini, atau apakah dia akan merelakan jabatannya hilang begitu saja? Ya, ini benar-benar bagian terseru dari kasus ini menurut aku ya. Bagian yang paling udah ini kayaknya nih ya, filmnya Vina nih bakalan ada part keduanya ya. Bakalan dibikinkan part keduanya di mana kasus ini tuh terpecahkan gitu ya. Kayaknya sebentar lagi akan go public, akan dibikinkan part 2 film Vina guys. Dan bagaimana ke endingnya kita semua penasaran guys. Mari kita pantau terus kasus ini dan update terus kasus ini. Thank you for watching and God bless you.